Tapi inilah kemampuan kami yang hanya bisa berencana, namun terkadang tidak sejalan dengan takdir. Seperti kata orang Madura, harapan ingin memeluk gunung, tapi gunung tak ingin senang pelik. Harapan ingin memberikan yang lebih agung, tapi keberadaan tak ingin karwin. Kalau moga kalau tali asih, mudah-mudahan dengan tali asih yang kami bawa, yang kami berikan kepada keluarga yang ada di sini, bisa memberikan berkah manfaat sehingga dan juga tentunya bisa memberikan manfaat yang besar bagi keluarga di sini, tentunya untuk kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, adapun amanah yang ketiga yaitu merupakan ujung tombak amanah yang kami bawa. Karena kalau amanah ini tidak dibawa, mungkin kami dengan para rombongan tidak akan diterima di tempat ini, lebih-lebih oleh perempuan mempelai perempuan putrinya, pengantin putrinya, kami akan ditolak mungkin. Tapi kami datang ke sini sempurna membawa pengantin laki-laki yang bernama saudara kami yang bernama Muhammad Fadhoni. Kami pasrahkan sepenuhnya kepada keluarga yang ada di sini dengan sepenuhnya pasrahan, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Kami pasrahkan Muhammad Fadhoni kepada keluarga yang ada di sini dengan sepenuhnya, tanpa ada rasa berat hati, tanpa ada rasa riba. Tujuannya agar Ahmad Fadhoni ini betul-betul dianggap sebagai anak sendiri meskipun statusnya adalah anak menantu. Jadi kami mohon kedepannya manakala ada kesalahan dalam membina rumah tangga, keluarga yang ada di sini tidak canggung-canggung untuk menegur, membina dan mendidik, bahkan mungkin bisa ditarik telinganya manakala ada kesalahan yang berlebihan, lebih-lebih salah dalam menjalankan syariat Islam. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, dan kami juga pasrah sepenuhnya Ali Fadhoni ini kepada keluarga yang di sini dan pemuka masyarakat, tokoh agama untuk membina dan mendidik, mengarahkan ketika ada kerja bakti, gotong royong, tolong untuk diarahkan dan diajak agar bisa bergaul dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Alladzi manna bi al-hadana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala nikaha sababan lil baqa'i nasli bani Adam. Alladzi yusawwirul ajinnata fi dhulamil arham. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi misbahi walam. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya sangat muliakan para alim ulama, sam'an wa ta'atan dhahiran wa batinan. Yang saya sangat muliakan para kiai, para asatidz, para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Wabil khusus akhina firah Kiai Haji Yasa, juga kepada kiai-kiai yang lain yang tidak mungkin saya sebut nama beliau itu satu persatu, yang sedikit pun tidak mengenalkan rasa takdim saya kepada beliau-beliau itu. Yang tak lupa pula saya sangat menghormati Bapak Ketua RW, Bapak Syekh Bahri, kebetulan juga hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan bila diberi kesehatan yang berlimpah,
sehingga bisa mimpin warganya di RW setempat ini. Para bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita bersama-sama mempersembahkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga dari besarnya berkah nikmat rahmat Allah kita masih bisa bernapas dengan baik sampai pagi menjelang siang ini, dan juga kita oleh Allah digerakkan untuk hadir bersama-sama dalam rangka yang terurus di antara Ananda Muhammad Fatoni dan Ananda Khairun Nisa. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan kedua mempelai ini yang menjadi pasangan yang harmonis, yang senantiasa dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan inilah nikah yang pertama kalinya dan yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan kedua mempelai ini menjadi jodoh dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, juga seluruh pengikut-pengikut beliau. Para bapak ibu yang saya hormati, pada pagi menjelang siang ini saya mewakili keluarga besar dari pihak mempelai putri, yaitu Bapak Rudi sekeluarga, untuk menerima apa yang telah disampaikan oleh keluarga besar dari mempelai putra. Sebelumnya juga kami mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila kami tidak menyambut kedatangan rombongan di rumah kita tidak sebagaimana mestinya. Atas nama keluarga besar Bapak Rudi sekeluarga mohon maaf sebesar-besarnya. Para bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau saya amati apa yang disampaikan oleh ketua rombongan tadi, ada 3 yang harus saya jawab. Yang pertama berupa salam, saya jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfirah wal ridwan. Juga sampaikan salam takdim kami kepada besan kami sekeluarga, bahwa salamnya telah kami terima, dijunjung di atas kepala kami. Yang kedua itu menyerahkan cendera mata. Jangan dilihat isinya tidak seberapa di mata kami. Apa yang diberikan kepada kami itu lebih besar daripada gunung berupa emas. Nah kenapa? Kalau gunung berupa emas, kalau kami punya uang bisa kami beli. Tapi ini cendera mata, kata Bang Madura itu teris, tidak bisa diukur dengan mata benda yang ada di muka bumi ini. Hanya kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami dibalas dengan Allah lebih daripada yang diberikan kepada kami. Yang ketiga, menyerahkan putranya bernama Muhammad Fatoni. Juga belum kenal, yang mana Muhammad Fatoni? Oh, yang pakai tes. Yakin, karena ada polisnya, ada jenggotnya. Saya laki-laki yang mengantar juga kiai. Kalau bukan dia ngantar, ragu. Kalau cuma oleh-oleh di bawah, Muhammad Fatoni datang, rugi kami. Tapi ini oleh-olehnya ada, Muhammad Fatoninya ada. Ya ini tadi suruh anggap sebagai anak kandung, suruh cara didik. Sebenarnya putra bapak datang ke rumah kami bukan hanya dianggap sebagai anak kandung, tapi dianggap sebagai pimpinan di rumah tangga ini. Minimal memimpin dirinya sendiri dan keluarganya. Itu minimal. Karena kalau kita bicara masalah nikah ini kadang-kadang yang belum kawin ingin kawin, yang sudah kawin ingin lagi. Tadi Pak Iben yang tanya, saya boleh nambah lagi nggak Pak Kiai? Ini boleh. Asalnya lebih, kalau itu boleh nambah. Kalau kita mengacu dengan apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Nahulid Bangkalan dalam kitabnya As-Silah, al-maqsudu minhu ayminan nikah al-istimta'u bil mar'atil jamilati wa raddul rasul an man la yahilun yadruh
wal waladus salihu yud'u lahu. Kata Syekh Mangkalan, tujuan daripada nikah adalah al-istimta, bersenang-senang dengan wanita yang cantik. Insya Allah pada saat ini di mata Muhammad Fatoni yang cantik Haibun Nisa. Kalau Muhammad Fatoni lihat wanita itu cantik semua, berarti Muhammad Fatoni mata keranjang. Tapi insya Allah tidak. Karena kalau tidak dicintai tidak mungkin sampai ke pelaminan. Nah, kita berharap sedikit muka sambutan. Mudah-mudahan inilah nikah pertama kali dan inilah terakhir kalinya. Mudah-mudahan oleh Allah diberi keturunan yang soleh dan solihah, diberi rezeki yang halal yang bisa menyenangkan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kata Sinahuli, pertama bersenang-senang dengan wanita yang sangat cantik. Yang kedua kata Sinahuli, untuk bisa memejamkan mata dari apa yang tidak halal dilihatnya. Setelah akad nikah maka Haibun Nisa itu halal. Jadi waktu bisa saka mulai di ujung opus sampai unsur halal. Mulai dari apa yang bertisaka isang kali pun dekir pun ada pun ini silakanlah halal. Dan tergantung dia sepenting sahabat nikah waktu diberi gigit sebut kusir. Untuk menantu anak kita merdeka kita merdeka. Tak merdeka. Yang ketiga kata Sinahuli, untuk bisa menghadirkan anak yang soleh yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini tidak mudah. Makanya saya tadi di awal, Muhammad Fatoni datang masuk rumah kami bukan hanya dianggap sebagai anak, tapi sebagai pimpinan dan rumah tangga. Kalau kita mengacu pada sebuah ayat firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ayat ini sangat pendek, tapi isinya padat dan super. Sehingga Syekh Nawawi Banten pernah memberikan takrif definisi tentang ayat ini dalam kitabnya At-Tafsir Munir. Beliau menyatakan, "Allimu anfusakum wa nisa'akum wa awladakumul khaira bi an ta'muruhum wa adimuhum bi an ta'muruhum bil khairi wa tanhuhum 'anil syarri tahuhum bidzalika nar." Kalau kita ahli bahasa kata Syekh Nawawi Banten, ajarilah dan didiklah mulai dari diri kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Diberi pendidikan yang baik, tentu baik dipandang manusia, lebih-lebih baik dipandang kacamata agama Allah. Dan kata Syekh, hindarilah sejauh-jauhnya hal yang buruk tidak baik dipandang manusia, lebih-lebih tidak baik dipandang kacamata agama Allah. Apabila kalian bisa melakukan hal yang demikian kata Syekh Nawawi Banten, maka kalian, istri, anak dan keluarganya akan terselamatkan dari ancaman api neraka. Para bapak ibu hadirin sekalian yang saya hormati, jangan tidak dikira seorang suami akan terlempar dalam neraka dikarenakan istri. Bukan dosa istri pindah kepada suami, tapi mungkin kelalaian sang suami untuk mendidik dan membina istri untuk menjadi wanita solihah sesuai tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena istri sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang akad nikah ini sangat diperhatikan oleh Allah. Sangat diperhatikan. Dalam ayat Al-Quran yang ada kalimat mithaqon waliton, ayat Al-Quran sebanyak 114 surat, sebanyak 7.000 ayat Al-Quran, sebanyak 70.000 kalimat Al-Quran, sebanyak hurufnya. Terakhir Imam Ibnu Katsir menyatakan sebanyak 324.641 huruf yang ada kalimat mithaqon walidun itu hanya 3. Yang pertama itu perjanjian para utusan Allah dan Nabi Allah kepada Allah untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua ayat yang ada mithaqon walidun itu perjanjian Bani Israil kepada Allah pada hari Sabtu tidak akan bekerja, khusus ibadah. Maka janji itu dilanggar oleh Israel, maka oleh Allah diubah, ada yang diubah menjadi kera, ada yang diubah menjadi babi. Nah yang ketiga itu berhubungan dengan akad nikah.
Di oleh Allah dijelaskan, kaifa ta'khudunahu wa qad afdha waqtukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah, bagaimana kalian bisa mengambilnya kembali sedangkan sebagian kalian di sebagian lain telah bercampur sebagai suami istri, dan para istri itu mengambil janji kepada kalian dengan perjanjian yang kokoh mitsaqan ghalidha. Dan dari ini harus kita tepati janji kita kepada Allah. Istri kita harus betul-betul dibilang betul-betul menjadi wanita solihah yang dapat menenangkan mulai hidup dalam dunia, lebih-lebih kelak di alam akhirat. Jangan tidak dikira seorang suami terlempar ke neraka akan dikenakan istri. Sekali lagi, bukan dosa istri pindah kepada suami, tapi mungkin kelalaian sang suami untuk membina dan didik istri menjadi wanita yang solihah. Mari kita sejenak mundur ke belakang mengingat sejarah bahwa dulu di zaman Bani Israil itu ada seorang ulama besar. Saking tinggi ilmu dan ibadahnya oleh Allah disetarakan dengan Nabi yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Asalkan lidahnya mau bergerak, apa digerakkan lidah itu terwujud. Pernah gunung Kanaan itu ditunjuk dengan telunjuknya, itu berubah menjadi emas. Tapi naudzubillah min dzalik, Bal'am bin Ba'urah yang sangat tinggi ilmu dan ibadat mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Nah kenapa? Karena mengikuti hawanya kebinatangan istrinya. Tapi seorang suami apabila bisa membina istrinya menjadi wanita solihah, itu dapat menenangkan dirinya mulai hidup di alam dunia sampai kelak di alam akhirat. Mastaqal mu'minu ba'da taqwallahi khairan min zawjatin khairan lahu min zawjatin solihah. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin setelah bertakwa kepada Allah tidak ada yang lebih terbaik lagi selain istri yang solihah. Saya pernah baca dalam kitab Majelis Susahnya. Di sana dijelaskan satu orang soleh, baik laki-laki dan perempuan, itu dapat menyelamatkan orang yang tidak soleh 100.000 orang. Kenapa? Doanya makbul. Kalau memang istrinya jadi wanita soleh, tentulah doanya akan itu untuk suaminya. Maka doa ini makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memahami kata Senawi Banten, dan juga jangan tidak dikira seorang bapak akan terlempar ke neraka disebabkan anak. Bukan dosa anak pindah kepada orang bapaknya, tapi orang tua lalai untuk membina syariat Islamiahnya, untuk mendidik akidah Islamiahnya. Mungkin masa modern ini kadang-kadang orang tua itu silau dengan teknologi modern, kerandilan dengan teknologi modern, takut dikatakan tidak modern, sehingga lupa anaknya untuk dididik di madrasah Islam, lupa untuk dididik syariat Islamiahnya, lupa untuk dididik akidah Islamiahnya. Islam tidak melarang untuk mendidik kita, anak kita setinggi-tingginya. Silakan anak kita dididik mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, kuliah S1, selesai kuliah S2, master, selesai kuliah S3, doktor, silakan. Tapi orang tua jangan lupa untuk mendidik akidah Islamiahnya dan syariat Islamiahnya. Kalau ini dilupakan, bermasalah besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti setelah dunia dikiamatkan oleh Allah dan manusia akan dihidupkan kembali dan dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalnya dihisab dan ditimbang, lalu ditentukan dalam buku catatan amal. Setelah diberikan buku catatan amal kepada masing-masing manusia, na'udzubillah, itu pas diberikan kepada anak kita. Setelah dibuka oleh anak itu, ternyata diberikan rapor anak sekolah itu lebih banyak nilainya, tidak ada baiknya. Nah, karena disebabkan demikian, oleh Allah diperintahkan itu dilemparkan dalam neraka. Maka anak itu akan mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau hamba ini selama hidup di alam dunia buta tentang agamamu ya Allah, buta tentang syariat Islamiyah, buta tentang akidah Islamiyah, dan pada saat ini hamba akan dilemparkan neraka. Tunggu ya Allah, tolong dipanggilkan kedua orang tua hamba,
Kita sebagai orang tua diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terbukti tidak mendidik syariat Islamiyah, tidak mendidik akidah Islamiyah, sekalipun amal kita setinggi langit, akan kita melempar neraka sebab kelalaian kita tidak mendidik anak-anak kita tentang syariat dan tentang akidah Islamiyah. Jadi mari sebagai orang tua di masa modern ini silakan putra diri setinggi-tingginya, jangan lupa pendidikan agamanya. Karena kita sebagai orang tua tidak bermasalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendidik atau kita belum mampu mendidik, tapi diserahkan kepada pendidikan Islam, tapi anak kita yang nakal, kita lepas tanggung jawab nanti dan Allah. Karena kita hanya kewajiban mengarahkan mendidik, hidayahnya itu Allah yang diberikan. Ini masa sekarang yang sangat penting untuk kita. Kita siapa lagi yang meneruskan perjuangan agama kita kalau bukan putra putri umat Islam? Tidak mungkin orang yang bebas itu akan menyebabkan Islam, tidak mungkin. Bahkan ini bukan Islam. Jadi kita sebagai orang tua Islam jangan lupa di samping pendidikan formal sampai tinggi, jangan lupa akidah Islamiyahnya, jangan lupa syariat Islamiyahnya. Nah, kenapa Sayyidina Nawawi ini menjelaskan tentang hal demikian? Karena beliau bersumber di sebuah hadis sabda Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab Siratul Talibin. Rasulullah pada saat itu bersabda, saya di zaman ala ummati yakun halaku rajul ala yadi zawjatihi wa waladihi. Akan datang suatu masa terjadi pada umatku kebinasaan seorang laki-laki ada dengan istrinya dan di tangan anaknya. Ini berhubungan dengan pendidikan. Kalau kita lalai untuk mendidik anak dan keluarga kita sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, kita bermasalah besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sangat meyakini Muhammad Fatoni karena lama di pesantren, beliau insya Allah diberi kemampuan oleh Allah untuk mendidik istrinya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan anak ini diberi kekuatan. Kalau nanti punya keturunan juga punya dididik tentang akidah, tentang syariat, selebihnya silakan diberi pendidikan yang formal setinggi-tingginya untuk mengikuti kemajuan zaman masa sekarang ini. Tapi jangan lupa pendidikan syariat Islamiyahnya dan akidah Islamiyahnya. Kalau ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah dalam rumah tangga tercapai keluarga maslahah, sakinah, mawaddah warahmah, insya Allah tercapai. Sesuai dengan saya nahuli terakhir, wal waladu sayyiduhu lahu. Lahir anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi keluarga ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ini yang diharapkan. Karena pada hakikatnya negeri ini bisa nyaman kehidupannya, itu sumbernya rumah tangga. Negeri ini bisa hancur berantakan, sumbernya rumah tangga. Negeri rumah tangga. Kalau orang membina rumah tangga berhasil semuanya, menjadi keluarga sakinah, menjadi keluarga maslahah, lahir anak-anak yang soleh dan solehah, dunia akan tenang. Tapi sebaliknya kalau tidak berhasil, lalu lahir anak-anak yang toleh, itu bisa memberkahkan kehidupan dunia. Ini yang kita camkan di akhir zaman seperti sekarang ini, agar kita sisa-sisa umur kita ini hidup dengan nyaman, tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi berharap kepada Allah, mudah-mudahan Muhammad Fatoni dengan Khairun Nisa ini oleh Allah diberi rezeki yang halal, yang mabrur, bisa menempatkan dalam keluarganya, dan juga mudah-mudahan diberi rezeki anak yang soleh dan solehah yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kelebihan mohon maaf sebesar-besarnya. Kata orang Melayu mengatakan, apabila ada kaca yang pecah, hanya saya meletakkan ayunan. Apabila ada kata-kata yang salah, hanya ampunan yang saya harapkan. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.